Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu shorof yang ke-62 yang akan membahas mengganti wawu dan ya dengan alif. Qalbul wawi wal ya'i alifan. Mengganti wawu dan ya dengan alif. Dalam ilmu shorof itu ada kaidah yang mengatakan idza taharrakat al-wawu awil ya'u wa futiha ma qablahuma kulibata alifaini sawaun akanata fi fi'lin am fi ismin. Idza taharrakat, ketika berharokat apa al-wawu awil ya'u atau ya wa futiha dan dibaca fathah ma huruf qoblahuma sebelum wawu dan ya, kulibata maka diganti apa itu wawu dan ya, diganti alifaini dengan dua alif. Jadi wawu diganti alif, ya juga diganti alif. Sawaun sama juga, akanata apakah adanya wawu dan ya, fi fi'lin di dalam fi'il, au fi ismin atau di isim. Artinya jika ada wawu atau ya berharokat, sedang huruf sebelumnya wawu dan ya berupa fathah. Ini wawu, ini fathah. Nah, kalau ada seperti ini, maka wawu dan ya harus diganti alif. Baik pada fi'il atau isim, baik wawu atau ya itu bertempat di isim atau di fi'il. Pokoknya kalau ada wawu berharokat jatuh setelahnya fathah, maka harus diganti dengan alif. Contoh, kola. Kola ini asalnya kowala. Wazannya fa'ala. Ini ada wawu berharokat yaitu fathah, jatuh setelahnya harokat fathah. Maka wawunya kowala ini harus diganti dengan alif. Jadilah kola. Kola artinya berkata. Baba artinya menutup pintu. Asalnya bawaba. Ini ada wawu berharokat yaitu fathah. Tidak mesti boleh fathah, boleh kasroh, boleh dhamma, yang penting berharokat. Jatuh setelahnya harokat fathah ini. Maka wawu di sini diganti dengan alif. Jadilah baba. Dana. Dana ini asalnya dayana. Dayana ini ada ya berharokat, jatuh setelahnya fathah, maka harus diganti dengan alif, maka menjadi dana. Ba'a asalnya baya'a, kemudian ya berharokat, jatuh setelahnya fathah, maka harus diganti alif, maka menjadi ba'a. Begitu juga lafal ghoza. Ghoza asalnya ghozawa, wawu berharokat, jatuh setelahnya fathah, diganti alif menjadi ghoza. Ridhon asalnya ridhowun. Ini ada wawu berharokat, jatuh setelahnya fathah, maka harus diganti alif, maka menjadi ridhon. Roma asalnya romaya, ya berharokat, jatuh setelahnya fathah, diganti alif menjadi roma. Hudan asalnya hudayun atau hudayan. Ini ada ya berharokat, jatuh setelahnya fathah, maka diganti alif sehingga menjadi huda. Kalimat kola ghoza baba asalnya kowala ghozawa. Mahadasa min taghirin, apa yang terjadi sehingga dirubah. Taharrokat al-wawu al-yawan futihama qoblahuma fakulibat alifan. Ini ada wawu dan ya berharokat dan ada huruf sebelumnya yang dibaca fathah, maka diganti alif. Kalau ini contoh wawu yang diganti alif. Kalau yang ini contoh ya yang diganti alif. Silahkan diperhatikan sendiri. Wawu dan ya ini diganti alif itu ada syarat-syaratnya. Banyak sekali, ada 10.
Tapi saya di sini akan menyampaikan hanya 4 karena itu yang banyak kita jumpai. Syarat-syarat wawu atau ya diganti alif. Wawu atau ya harus berharokat, ya. Kalau tidak berharokat berarti tidak boleh diganti alif. Kalau wawu atau ya tidak berharokat, tidak diganti alif. Contoh, qaulun. Qaulun ini kan wawunya tidak berharokat alias mati. Walaupun jatuh setelahnya fathah, maka lafal qaulun wawunya tidak diganti alif. Bai'un, ini ya jatuh setelahnya fathah, tapi ya-nya mati, maka tidak boleh diganti alif ya ini. Saubun, wawu jatuh setelahnya fathah, ini tidak boleh diganti alif. Kenapa? Karena wawu ini tidak berharokat. Yang boleh diganti alif harus berharokat. Roibun, ini ada ya jatuh setelahnya fathah. Ini sebetulnya sudah memenuhi syarat, tapi syaratnya kurang, yaitu ya-nya ini berharokat, tapi ini mati. Maka roibun ini ya-nya tidak diganti alif. Jadi untuk diganti alif, maka wawu atau ya harus berharokat. Kalau wawu atau ya tidak berharokat, tidak diganti alif. Syarat yang kedua, harokat wawu atau ya harus harokat asli. Jadi bukan harokat yang baru, tapi asli. Kalau tidak harokat asli, tidak diganti alif. Contoh tawama. Lah ini harokatnya wawu itu bukan asli. Jayala juga bukan asli, maka tidak boleh diganti dengan alif. Lah aslinya seperti apa? Aslinya wawu atau ya adalah mati dia. Lah wawu ini mendapat harokat itu kan karena lafal tau ama itu dipandang berat terus diringankan, lalu harokatnya hamzah ini diberikan kepada wawu. Kalau jayala ya harokatnya hamzah ini diberikan kepada ya, setelahnya diberikan pada wawu atau ya, lalu hamzahnya dibuang menjadi jayala, jadi menjadi ringan. Contoh, istarawul mata'a. Istaro itu asalnya istarau, begitu. Istaroya, istarau. Ini tidak ada dhammahnya. Lalu diberi dhammah agar tidak terjadi iltiqa usakinain, agar tidak terjadi bertemunya dua huruf mati. Nah, ini wawu mati, alif ini juga mati. Dalam shorob itu dua huruf berturut-turut mati itu tidak boleh, harus salah satunya, kalau tidak dibuang ya diberi harokat baru itu. Istarawul mata'a. Istarawu ini ada wawu berharokat, jatuh setelahnya fathah. Lah kok enggak diganti? Tidak. Kenapa? Karena harokatnya wawu itu tidak asli. Lah aslinya apa? Aslinya wawu itu mati. Tapi karena nanti kalau ini dimatikan, terus depannya itu setelahnya wawu itu juga berubah huruf mati, kan timbul bertemunya huruf mati berturut-turut. Nah itu tidak boleh. Kalau sampai terjadi, ada beberapa kemungkinan. Ada yang diberi harokat baru, supaya tidak terjadi berturut-turut huruf mati, atau ada yang dibuang. Nah ini istarau asalnya, mati. Kemudian ada alif lam juga mati. Nah, maka harus diberi harokat supaya hidup. Istarawul mata'a, istarau. Mereka membeli al-mata'a, harta benda. Wala tansawu, asalnya wala tansau. Nah ini wawu mati, depannya atau setelahnya wawu ini juga mati. Maka timbul iltiqa usakinain. Nah, diberi harokat supaya tidak terjadi iltiqa usakinain. Yang selanjutnya, yang ketiga, harokat fathah harus jatuh sebelumnya wawu atau ya. Seperti lafal kola, asalnya kan kowala.
Nah, qawala ini berarti fathahnya itu jatuh sebelumnya wawu, syarat itu ya. Ba'a, baya'a berarti fathahnya itu jatuh sebelum ya. Jika jatuh setelah kasroh atau dhammah, wawu atau ya tidak diganti alif. Jadi kalau ada kalimat yang di situ wawunya itu jatuh setelahnya harokat kasroh, maka tidak boleh diganti alif. Contoh, iwadun, ini ada wawu berharokat, jatuh setelahnya kasroh, nggak boleh diganti alif. Jiwalun, ini ada kata, ini ada wawu berharokat, tapi jatuh setelahnya kasroh, nggak bisa diganti. Suwarun, ini ada wawu berharokat, jatuh setelahnya dhammah, juga tidak diganti. Suwarun, ini ada wawu berharokat, jatuh setelahnya dhammah, maka tidak boleh diganti. Yang keempat, harokat fathah harus bertemu langsung wawu atau ya dalam satu kalimat. Yang keempat, harokat fathah harus bertemu langsung wawu atau ya dalam satu kalimat. Kalau tidak bertemu langsung, wawu atau ya tidak diganti alif. Nahwu qawama. Ini seperti ini ko dengan fathah. Tapi kan antara fathah dengan wawu ini ada pemisahnya yaitu alif ini. Berarti kan tidak langsung, maka tidak boleh diganti wawunya itu. Baya'a. Ini juga sama. Ini ada ya berharokat, jatuh setelahnya fathah. Tapi jatuhnya itu ada pemisah, yaitu alif. Maka tidak boleh diganti dengan alif ini. Ini jadi harus jatuhnya itu langsung, tidak boleh ada pemisahnya. Dalam satu kalimat. Jadi tidak boleh di dalam dua kalimat. Contoh yang dua kalimat ini. Inna Ahmada wajada Yazidan. Inna sesungguhnya Ahmad wajada menjumpai siapa Ahmad, Yazidan, Yazid. Nah ini ada wajada, berarti ada wawu, berharokat, jatuh setelahnya fathah. Tapi ini wawu tidak boleh diganti alif. Kenapa? Karena tidak di dalam satu kalimat. Jadi Ahmada itu kalimat sendiri, wajada itu juga kalimat sendiri. Saya kira sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.